Mungkin kalau di Malaysia ini sangat dilarang, bahkan akan kena hukuman. Tapi kalau di Indonesia dijual secara bebas, yaitu penjual bensin eceran atau penjual minyak eceran. Tapi stasiun minyak di sini jarang-jarang, tidak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia, beberapa kilo kita jalan pasti akan jumpa stasiun minyak. Tapi kalau di Indonesia, stasiun minyak itu jaraknya terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Bang Toha Channel. Di sini kalau kita parkir di tepi laut, apalagi di taman macam ini, harus bayar Rp5.000 atau setara Rp1.20. Dan lagu-lagu Malaysia begitu sangat diminati warga Indonesia. Seperti ini suasana taman laut yang ada di Pekan atau di kampungnya Bang Toha. Di sini penjualnya itu sangat banyak, beraneka ragam jenis minuman dan makanan. Buat teman-teman yang kemarin bertanya, Bang, kalau gas besar macam di Malaysia ada nggak? Ada, dapat semua. Tapi ini tidak disubsidi. Kalau yang disubsidi itu gas melon atau bisa dibilang gas terbuka susu. Yang ini harganya sangat lumayan mahal. Dan selesai jalan-jalan ke laut, Bang Toha kali ini mengajak Mbak Feni beserta keluarga kecil untuk cari soto. Kalau di perkampungan Indonesia, warungnya memang tidak terlalu besar macam di Malaysia. Warungnya kecil sederhana. Di sini abangnya menjual soto. Harga soto di sini Rp12.000. Terkejut atau tidak sahabat semua yang daripada Malaysia? Harganya belasan ribu makanan di Indonesia. Tapi kalau ditukar uang ringgit, mungkin sekitar Rp3 atau Rp4. Selesai makan soto, kita orang ajak Mbak Feni dengan istrinya Bang Toha untuk cari kopi. Jadi kalau di Indonesia, di Indomaret yang berada di Pekan, ada penjual kopi sahabatku semua. Untuk harga minuman kopi di sini dari harga Rp2 sampailah harga Rp3. Yang paling mahal sekitar Rp4. Jadi kalau untuk harga minuman kopi di sini kurang lebih harganya macam sama di Malaysia, Rp4, Rp5. Dan ini kali pertama istrinya Bang Toha dan juga Mbak Feni kali pertama masuk. Padahal waktu Bang Toha masih merantau, saya suruh masuk ke sini, lepak, setiap saya kirim uang. Tapi istri saya itu nggak mau, katanya takut harganya mahal. Dan ternyata benar sahabatku semua, untuk harga satu cawan kopi Rp4 atau sekitar Rp5. Ini kalau di Malaysia macam pasar raya sahabatku semua, cuma kurang lengkap ya. Kalau pasar raya kan agak luas, kalau di sini kecil, namanya Indomaret. Kalau di Malaysia pasar raya menjual berbagai barang-barang dapur, ada ikan, ada sayuran. Tapi kalau di sini barang-barang dapurnya hanya yang kering saja. Esok pagi hari ini Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk melihat suasana acara kenduri satu kampung pesta rakyat, yang dimana letaknya dari kampungnya Bang Toha juga tidak terlalu jauh. Baru beberapa bulan di kampung halaman, di perkampungan Indonesia sudah digemparkan berbagai macam-macam kasus. Film Walid ternyata filmnya dibuat di Malaysia dan kejadian kenyataannya ada di Indonesia. Yang dimana di kampung sebelahnya Bang Toha dihebohkan individu, seorang ustadz atau oknum, seorang kiai yang memiliki pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren, justru santri perempuannya dijadikan pemuas nafsunya. Sampailah puluhan santri perempuan, sampai ada yang hamil dinikahkan dengan pria santrinya juga. Ya Allah ya Robbi, semoga kita dijauhkan dari benda-benda yang dimana kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia itu tak habis pikir ya. Film Walid beberapa tahun yang lalu dibuat
Dan di Indonesia juga film Walid ini begitu sangat viral karena sering terjadi kisah-kisah Walid kenyataan di Indonesia. Dan ternyata pimpinan pondok pesantren tersebut mengaku nabi, sehingga santri yang dimana jadi korban itu selalu nurut. Nurutnya itu dijanjikan bahwa dia adalah penyelamat, bahwa dia adalah utusan Allah. Kadang-kadang saya tak habis pikir, ya Allah ya Robbi, sekelas oknum kiai yang memiliki pondok pesantren masih berbuat seperti itu. Dan semoga di Indonesia tidak ada Walid seterusnya. Dan tak sengaja di sini Bang Toha menjumpai ikan yang begitu sangat besar sekali terdampar di tepi jalan. Mungkin ini ikan tangkapan nelayan dan dibiarkan di tepi jalan terlebih dahulu. Oke sahabatku semua, inilah kejadian-kejadian yang dimana tak habis pikir ternyata Walid kenyataan ada di Indonesia. Sedangkan film Walid itu dibuat di Malaysia. Apakah mungkin film Walid terinspirasi dari kisah-kisah kenyataan yang sering terjadi di Indonesia? Dan ini bukan satu kali, dua kali. Semoga Majelis Ulama Indonesia juga lebih ketat mengawasi pondok pesantren dan tidak sembarangan memberikan izin. Kalau perlu, coba belajar dari negara tetangga kita Malaysia, yang dimana setiap pondok pesantren itu memiliki istilahnya ijazahnya itu dari mana dan kiainya lulusan mana. Bukan asal buat pondok pesantren. Kalau di Indonesia kadang-kadang pengawasannya ini kurang sehingga sampailah ada Walid yang kenyataan. Inilah beberapa kasus yang tengah viral di Indonesia sahabatku semua. Dan alhamdulillah akhirnya sampailah di kampung sebelah. Di sini kampung ini akan ada pesta rakyat, yang dimana biasanya pesta rakyat di sini akan ada acara karnaval, kemudian acara festival budaya. Namun Bang Toha kali ini datangnya agak lambat. Meskipun agak lambat, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah suasana perkampungan Indonesia, yang dimana saat ini Bang Toha juga masih berada di Indonesia, belum balik merantau lagi sahabatku. Dan kita melewati beberapa kampung, dan ini perjalanan masih beberapa menit lagi. Yang dimana ini kampung nelayan sahabatku semua. Dulu sebelum kerja di Malaysia, Bang Toha juga kerja sebagai nelayan. Namun untuk kali ini bulan purnama, jadi tidak ada kapal yang bersandar karena kebanyakan nelayan di sini cara penangkapan ikannya menggunakan lampu. Jadi sehingga saat bulan purnama nelayan tidak dapat tangkapan ikan. Kita lanjut perjalanan selanjutnya sahabatku semua. Di sini untuk kendaraan roda 3 juga masih digunakan sebagai transportasi untuk penghantaran barang-barang dari kampung ataupun ke pasar. Kalau perkampungan nelayan di sini, rumahnya memang begitu sangat padat sahabatku semua. Depan, belakang, kiri, kanan semuanya rumah. Bahkan hampir rumahnya tidak punya halaman. Kalau mau misal kata beli mobil atau beli kereta, memang sulit ya. Sulitnya itu kereta pasti tidak punya tempat parkir karena jumlah penduduk di sini terlampau padat. Bahkan di tepi laut saja ini juga didirikan bangunan rumah sahabatku semua. Jadi terlampau rakyatnya sangat banyak jumlahnya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia 10 kali lipatnya. Kalau penduduk Malaysia kan 30 juta lebih, tapi kalau Indonesia 300 juta lebih. Dan kali ini Bang Toha lalu jalan pintas supaya cepat sampai ke kampung yang tengah ada acara festival pesta rakyat.
Seperti inilah sahabatku semua suasana pesta rakyat yang ada di Kampung Nelayan Indonesia. Suasananya memang benar-benar begitu sangat ramai sekali, dan biasanya malamnya nanti ada acara festival budaya. Biasanya ada wayang kulit dan biasanya juga ada ketoprak. Kalau ketoprak itu pemerannya manusia sahabatku semua. Sebenarnya ceritanya itu hampir sama seperti wayang kulit. Di sini juga ada pembuatan kapal nelayan secara tradisional. Biasanya satu kapal nelayan memerlukan waktu 4 bulan atau 5 bulan untuk menjadi kapal siap jadi dan siap berlayar. Seperti ini suasana kampung nelayannya sahabatku semua. Yang dimana kalau perkampungan nelayan di sini kapalnya pun juga jumlahnya sangat begitu banyak sahabatku semua. Ada kapal kecil, ada kapal besar, ada pula kapal yang terdampar. Kalau ini kapalnya sudah rusak sahabatku semua, sudah tidak layak untuk berlayar. Tapi yang sebelahnya di sini masih dalam proses pembuatan. Acara pesta rakyat ini berlangsung sekitar 4 jaman, dan kali ini merupakan acara yang terakhirnya karena karnavalnya sudah selesai. Dan inilah performa daripada drum bandnya, yang dimana di sini drum bandnya akan bermain sampai 2 jam lebih. Kalau ada acara pesta rakyat seperti ini sahabatku semua, penjual makanan dan juga minuman dari berbagai daerah kampung lain berdatangan. Bahkan ada penjual sosis keliling, ada penjual es keliling, itu normal di Indonesia. Dan kali ini Bang Toha coba menunjukkan suasana kapal nelayan yang tengah mau berangkat ke laut. Biasanya kalau cari ikan, kapal-kapal jenis seperti ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan lebih baru bersandar. Selesai tengok acara karnaval pesta rakyat, kali ini Bang Toha mau ambil jerami, yang dimana kebetulan mertua tengah tolong-tolong jiran yang tengah panen padi. Kalau di Malaysia kan jerami macam ini kan dibiarkan begitu saja. Tapi kalau di Indonesia sahabatku semua, di perkampungan, jerami ini dimanfaatkan untuk makanan sapi atau makanan lembu. Dan mak mertua pun juga sudah lebih datang awal untuk memisahkan padi dengan pokok jerami.
Di sini panen padinya masih menggunakan cara manual. Dan ini pun dikatakan gagal panen. Sawah seluas ini cuma dapat 4 karung pun kurang. Seperti inilah sahabatku semua, kalau jadi petani, kemudian tanaman padinya terserang penyakit, sehingga untuk panen pun tak balik modal. Meskipun tak balik modal, tapi petani di sini tetap tersenyum sahabatku semua, dan begitu sangat bersyukur. Dan inilah pemilik sawahnya. Beliau bahkan tetap tersenyum meskipun keadaan 3 bulan ditunggu justru cuma dapat 4 karung pun tak penuh karena terserang penyakit. Dan ini pun kalau dihitung tidak balik modal sahabatku semua, rugi jutaan rupiah. Cuma dapat jerami saja, tanam padi hasilnya cuma jerami, untuk padinya cuma hanya 4 karung. Untuk sawah di sini rata-rata kebanyakan ditanami jagung. Ada yang ditanami sayur kacang panjang cuma di tepi-tepi saja. Dan ini mak mertuanya Bang Toha, meskipun sudah berumur tapi beliau ini orangnya tak mau berhenti atau tak mau duduk-duduk saja. Selalu ingin beraktivitas, entah itu di sawah, entah itu di ladang. Ada pari deh. Hari ini ku nggak corong ngono ora woh. Kamu obat oleh Piye le, tek ngobat ping 9 kowe mu tek ngobat iku. Tah wong-wong mawek wong omah Ginjar. Lah kok penting ngene lah kok blas gak dari sini. Blas lah parine blas. Ono isine blas. Bonggole. Dan kali ini Bang Toha pun juga ikut tolong. Jadi di sini kalau ada yang tengah panen padi, biasanya yang punya lembu akan ikut tolong-tolong memanen padi. Nanti kita ambil jeraminya. Jadi kehidupan di desa saling tolong menolong antar kerukunan sama jiran itu masih begitu sangat terjaga erat sahabatku semua. Jadi kita angkat padinya. Kalau padi tak subur macam ini sahabatku semua, ini terasa sangat ringan sekali. Bahkan banyak biji yang kosong, tak ada isi. Padahal petani sudah menunggu 4 bulan lebih lamanya, tapi hasilnya zong. Kalau kerja jadi buruh tani di kampung satu hari sekitar Rp100.000 sahabatku semua, atau 24 ringgit. Dan kerjanya macam ini. Kalau di Malaysia, kerja kebun satu hari untuk yang senior bisa mencapai 80 ringgit atau sekitar Rp300.000. Perbedaan yang agak cukup lumayan jauh. Makanya Bang Toha lebih suka merantau dibandingkan harus tinggal di kampung. Kalau punya sawah, kalau punya ladang enak. Tapi kalau nggak punya apa-apa, mau nggak mau solusinya harus merantau. Bahkan pemilik sawah yang Bang Toha ambil jeraminya ini pun gagal panen loh. Tidak semuanya hidup di kampung itu enak. Kalau punya sawah kemudian panen padi, padinya hasilnya melimpah, tidak semuanya. Kadang pula ada yang gagal, ada pula yang panennya cukup lumayan. Tapi untuk jiran saya kali ini memang sedih sahabatku semua. 4 bulan ditunggu-tunggu tapi hasilnya sama sekali tidak ada. Dan inilah realita kehidupan di kampung. Kadang-kadang kalau Bang Toha bercerita seperti ini, itu pun nanti ada pula yang berkomentar, kamu cerita buat-buat, mana ada di kampung Indonesia hidupnya susah. Padahal tidak semuanya
orang yang tinggal di perkampungan Indonesia hidupnya senang, hidupnya bahagia. Nggak semuanya. Ada juga yang orang nggak punya, ada juga yang hidupnya penuh perjuangan. Yang macam ini sahabatku semua. Jadi petani kiranya ditunggu-tunggu untuk makan sehari-hari justru cuma dapat beras 4 karung. Bayangkan 4 bulan beras 4 karung. Ini pun nanti masih harus dibagi dengan sang pemilik sawah. Jadi sang pemilik sawah dapat 2 karung, kemudian yang mengelola sawah dapat 2 karung. Dan kali ini Bang Toha mau bawa jerami untuk dijadikan makanan lembu. Modal hampir 800 ringgit atau sekitar 3 jutaan. Tapi justru panennya kalau misal kata padinya dijual tidak sampai 2 juta, 1 juta pun tak sampai sahabatku semua. Tapi hebatnya petani di sini, meskipun gagal panen, mereka ini tetap tersenyum, tetap bersyukur. Meskipun hasilnya yang dinanti-nanti mengecewakan. Salut untuk para petani di sini. Mereka ini punya pegangan sahabatku semua, yang dimana kalau berhenti ya nggak jadi petani. Jadi meskipun gagal tetap akan tanam padi. Namun di sini Bang Toha bertanya-tanya kepada sang pengelola sawah, katanya lepas ini mau tanam jagung. Jadi kalau di Indonesia di sawahnya tanamannya cuma ada 2 jenis. Rata-rata kalau tak padi ya jagung. Tanduran nang di nganu penyakit, diserang penyakit kok kemudian gitu. Tadi mah kok ning omah lek. Iya, Sebelek. turun sekolah lah. Sore. Nah, iya itu kan mulai sore. Emang minggu lah ya. Oke. Lek ita, lek ita. Ini kok cari panen. Luwang lah lek. Iya kok ono luwang. Nggo mangan sak wulan. Takon noteng lho sik. Noteng ayo. Lah di syuting ini. Bobokno ning nggon Jakarta. Jerapah ndi le? Aku gek nang iku mlebu Jakarta wakih kowe. Iya lho lek. Iya. Dilebokno sapa? Yo iku le bosku le. Sapa lho iku kae? Syuting. Syuting lah syuting. Mana apa kak? Saiki ngaret pari. Walah, ra ngitung ngono kak. Kurang kowe 15 ta. Ngembak ke aluk potongannya aluk. Kehidupan menjadi petani di Indonesia, apalagi cuma petani kecil, memang jauh dari kata sejahtera. Karena dari segi peralatan juga terbatas, dari segi pupuk kadang-kadang susah untuk cari pupuk. Makanya hasil panennya terkena penyakit, kurang pupuk, itu juga bisa menjadi penyebabnya sahabatku semua. Kalau tadi saya lihat tanaman padinya hampir tidak berbuah.
Mungkin dikarenakan kurang pupuk, sehingga hasil panennya tidak maksimal. Beruntung saya orang kampung, tapi memang tidak pernah menjadi petani. Ya karena kalau menjadi petani kecil di kampung itu sulit untuk maju ke hadapan. Jadi kalau misal kata jadi petani di kampung, lebih baik sewa sawah yang ukuran luas, kemudian ditanami jagung, mungkin hasilnya ada untung sedikit lah daripada tanam padi tapi sawah kecil. Entuk telu ya Dan bae di sini kita, aku mak loro. mertuanya Bang Tua juga tolong-tolong untuk memisahkan padi yang kosong, padi yang berisi. Kowe kok telu. Sawah seluas ini cuma dapat 4 karung, 4 bulan lamanya. Memang jelas-jelas rugi besar sahabatku semua. Iya. Inilah realita kehidupan jadi petani di Indonesia. Bener.